Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang sangat saya muliakan. Dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Waspada, Jus yang Menggoda. Hadirin, kita dianjurkan dokter untuk mengonsumsi jus buah karena itu mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Tapi hari ini saya tidak berbicara jus jenis itu, tapi jus yang sering justru membahayakan orang, yaitu jus yang merupakan kepanjangan dari jabatan, uang, dan seks. Hadirin sekalian, judul itu saya pilih sebab sampai bulan-bulan ini berita tentang adanya beberapa orang yang sangat terhormat lalu jatuh kehormatannya karena gagal melawan godaan jus, jabatan, uang, dan seks. Khutbah ini hanya menceritakan tentang kenyataan sosial dan tidak ada maksud sama sekali untuk menyindir orang per orang. Bahkan pada akhir khutbah nanti saya mengajak hadirin semuanya untuk mendoakan mereka yang gagal melawan jus itu. Kita doakan dosanya diampuni Allah dan menjadi orang yang lebih mulia dari sebelumnya. Kenyataan sosial itu membuat kita ingat doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu doa yang sebaiknya kita baca setelah kita takbir sholat dan sebelum membaca Fatihah. Silakan doa ini dibaca setelah wajhatu wajhiyah, yaitu doa yang berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa sejauh-jauhnya seperti jauhnya antara terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Hadirin sekalian, godaan yang pertama adalah jabatan. Jabatan atau kekuasaan itu bisa mengangkat gengsi dan status orang. Dimanapun dia disanjung dan dipuji. Semua orang mendekat kepadanya karena fasilitas dan keputusan-keputusan penting itu ada di tangannya. Bahkan para agamawan pun itu selalu menyelipkan nama di dalam doanya. Hadirin sekalian, posisi itulah yang membuat rentan orang untuk gagal melawan godaan-godaan yang menyertainya. Apakah jabatan itu, kekuasaan itu tidak baik? Oh, baik. Siapa bilang tidak baik? Sebab kata Sayyidina Umar, ideologi termasuk agama itu akan cepat tersebar kalau itu backing oleh kekuasaan. Umar mengatakan, innallaha yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Sungguh Allah itu akan merubah keadaan yang bisa dirubah melalui kekuasaan dan tidak cukup dengan kajian Al-Quran. Hanya saja hadirin sekalian, ya silakanlah berpolitik, silakan.
Silakanlah untuk mencari kekuasaan, silakan. Tidak dilarang. Tapi niatnya harus baik. Tujuannya harus jelas. Dan caranya juga harus terpuji. Godaan yang kedua adalah uang. Hadirin sekalian, senang uang, senang emas, senang harta itu tidak tercela. Tidak tercela. Sebab yang menumbuhkan rasa senang itu bukan kita, Allah. Itu diterangkan Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 14. Di dalam ayat itu dikatakan manusia itu sudah diberikan fitrah untuk senang perempuan, senang uang, emas, perak, alat transportasi. Itu diterangkan. Tidak tercela. Bahkan hadirin sekalian, Islam tidak akan sampai di Surabaya ini. Andaikan zaman itu, zaman Nabi, tidak ada orang kaya seperti Abu Bakar. Andaikan tidak di backup dana oleh Utsman bin Affan. Andaikan tidak ada Abdurrahman bin Auf dan orang-orang kaya yang lainnya, tidak bisa. Masjid ini juga bisa berdiri ini tidak cukup dengan doa dan istighosah. Di sini ada orang kaya. Orang-orang yang haji sekarang ini tidak bisa dengan doa saja. Mereka ini pergi aja dengan uang. Bahkan di antara mereka itu ada yang dibiayai oleh orang kaya. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, hanya saja tujuannya jelas, caranya jelas, dan digunakan untuk apa. Ada teori yang salah. Dulu katanya untuk menyetop korupsi itu gaji dinaikkan. Tetapi kita terkejut, sampai hari ini pelaku-pelaku korupsi itu bukan dilakukan oleh orang yang gajinya 1 juta, 2 juta. Ada harta yang diduga hasil korupsi di rumah satu orang 60 miliar, atau ada yang lebih dari 1 triliun, dan itu dilakukan oleh orang yang gaji dan tunjangannya wah, fantastis. Jadi korupsi itu bukan soal kemiskinan, tetapi keserakahan. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan. Oleh karena itu, obatnya hanya satu, iman, iman, iman. Harus sekuat gunung supaya menjadi penyeimbang kehidupan ini, seperti gunung yang menjadi paku bumi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang ketiga adalah seks. Orang senang wanita itu bukan kelainan. Al-Quran surah Ali Imran 14 tadi dikatakan, bahkan senang kepada lain jenis itu diberikan Allah supaya ada perkawinan dan supaya ada generasi keturunan. Kalau tidak ada rasa tertarik pada lain jenis, Ali yang khutbah itu tidak ada di sini. Bapak-bapak tidak ada, dan generasi manusia itu terputus. Kambing, sapi saja itu diberikan rasa senang supaya dia beranak pinak dan dagingnya bisa kita konsumsi. Hadirin, apakah orang yang berpendidikan tinggi itu bebas dari godaan ini? Tidak ada jaminan. Apakah orang-orang yang aktif dalam dunia keagamaan itu juga bebas dari godaan ini? Siapa bilang? Itu sudah fitrah manusia. Hanya saja kita harus memiliki benteng yang kuat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Usama bin Zaid, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal ba'da minan nisa." Tidak ada bahaya sepeninggalku, kata Rasulullah, yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi godaan wanita. Jamaah sekalian, sebagai penutup saya sampaikan
manusia itu bukan malaikat. Maka siapapun dia, apapun profesinya, apakah itu Polri, apakah itu TNI, apakah itu guru, dosen, apakah itu anggota dewan, apakah itu di penguasa, ataukah apakah itu orang-orang yang berpendidikan tinggi lainnya, semuanya menghadapi tantangan itu. Maka betapa pentingnya doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Bagi yang belum hafal, saatnya dihafal. Dan itu dibaca supaya kita memiliki benteng yang kuat. Dan doakan juga anak cucu kita nanti. Hadirin, khutbah ini saya sampaikan agar supaya kita lebih hati-hati, kita bersama hati-hati, mohon kepada Allah, sebab orang bisa melakukan kebaikan dan menjauhi yang dosa itu hanya kalau diberi kekuatan Allah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su' illallah. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari dosa kecuali Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang terpeleset dalam asusila, terpeleset dengan masalah korupsi dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan itu hikmah yang terbesar untuk mengantarkan mereka menjadi orang mulia dan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.